Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan hari ini kita akan menjelaskan tentang balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Penjelasan ini tentu merupakan penjelasan lanjutan dari fashohah yang kemarin yang beberapa hari yang lalu kita sudah jelaskan. Jadi dalam muqaddimah balaghah, ilmu balaghah itu ada dua penjelasan pokok. Yang pertama adalah penjelasan tentang fashohah, sudah tuntas kita bahas. Dan kedua adalah penjelasan tentang balaghah. Berbeda dengan fashohah, kalau fashohah itu ada tiga yang kita bahas, fashohatul kalimah, fashohatul kalam, dan fashohatul mutakallim. Tetapi pada balaghah ini hanya ada dua, yaitu balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Ini mengapa tidak ada balaghatul kalimah? Karena balaghah yang dimaksud di sini ini berhubungan dengan muqtadal hal atau dengan keadaan yang lain, sehingga ini lebih pada ungkapan pembicaraan yang tentunya bentuknya adalah kalimat, kumpulan dari kata-kata, tidak sekedar satuan kata. Jadi balaghah itu tidak bisa disematkan atau dinilai, ya, tidak bisa menilai untuk satuan kata. Atau kita balik, satuan kata itu tidak bisa dinilai sisi balaghahnya, tetapi harus kalimat yang bisa dinilai apakah kalimat itu baligh atau berbalaghah atau tidak. Mari kita ikuti apa yang disebut dengan balaghatul kalam itu, dan apa juga yang dimaksud dengan balaghatul mutakallim. Baik, balaghatul kalam, sebentar kita akan pindah ini kursornya, kurang sini ya. Balaghatul kalam itu adalah kalimat yang fasih yang sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan tuntutan keadaan. Itulah yang disebut dengan balaghatul kalam. Jadi kalau begitu, pertama yang menjadi syarat adalah kalimatnya harus fasih. Apa kalimat yang fasih itu? Sudah selesai di sesi sebelumnya. Jadi pertama harus kalimatnya fasih. Kalimat yang fasih kemudian sesuai dengan muqtadal hal, dengan tuntutan keadaan. Apa tuntutan keadaan atau muqtadal hal itu? Yang dimaksud dengan muqtada itu adalah bentuk ungkapan kalimat. Jadi misalnya apakah ungkapannya itu pendek, ijaz dalam istilah balaghah, panjang, itnab, itu namanya bentuk-bentuk kalimat. Apakah bentuk kalimatnya itu bertakkid atau ada taukidnya atau tidak, itu adalah bentuk-bentuk ungkapan kalimat. Itu yang disebut dengan muqtada. Sedangkan hal itu sendiri adalah keadaan yang mendorong pembicara, jadi keadaan, kondisi yang mendorong pembicara untuk mengungkapkan kalimat dalam bentuk tertentu. Jadi hal itu lebih pada keadaan atau situasi yang mendorong pembicaranya untuk mengungkapkan kalimat dengan bentuk-bentuk tertentu, sementara kalau muqtada itu adalah bentuknya. Jadi sebagai akibat dari hal itu, bentuk kalimat yang diungkapkan karena adanya dorongan tadi itu. Nah, balaghatul kalam itu adalah kalimat yang sesuai tadi itu, yang fasih, yang sesuai dengan bentuk ungkapan dan dorongan yang tadi itu. Dorongan, keadaan, situasi yang mendorong tadi itu. Itu harus sesuai. Kalau sesuai, maka berarti baligh atau berbalaghah kalamnya. Kalau enggak sesuai, maka tidak berbalaghah. Kita contohkan apa? Contoh dari muqtadal hal itu. Misalnya, ini kita lihat di layar, memberi semangat. Ada orang yang ingin memberi semangat. Nah, memberi semangat ini adalah situasi kebatinan, situasi atau keinginan-keinginan, ya, hal namanya, ya, di mana ada orang yang ingin memberikan semangat kepada orang lain. Maka kemudian terdoronglah karena ingin memberikan semangat, ia terdorong untuk mengungkapkan dalam bentuk itnab.
yaitu ungkapan yang panjang walaupun isinya pendek. Apa contohnya? Misalnya ketika Anda ingin memberi semangat kepada seseorang untuk kembali lagi ke pondok, kembali lagi ke pesantren. Ia lama tidak di pesantren, lalu ingin agar segera kembali lagi ke pesantren, maka Anda kemudian nasihati dia dengan nasihat yang panjang, walaupun sebenarnya isinya pendek. Isinya adalah bagaimana anak itu kembali ke pesantren. Gitu ya. Jadi ungkapannya panjang, tapi isinya pendek. Nah, berarti kalau begitu halnya adalah memberi semangat itu, sementara muktadonnya adalah ungkapan dalam bentuk itnab. Maka kalau diungkapkan dalam bentuk ijaz, enggak sesuai keduanya itu. Muktado ya, itu bukan kemudian pasti, sebenarnya ini pasti sesuai mestinya. Antara muktado dengan hal pasti sesuai, karena orang yang memberikan semangat itu mestinya panjang ungkapannya. Nggak mungkin tidak sesuai. Nah, yang kedua, bicara dengan orang ngantuk misalnya. Ada orang yang bersama Anda tapi dia sudah ngantuk. Anda mau bercerita atau Anda mau melaporkan sesuatu, tapi yang diajak bicara sudah ngantuk. Berarti berbicara dengan orang ngantuk ini adalah hal namanya. Ada keadaan di mana keadaan mukhatab itu adalah ngantuk, ya, orang yang akan diajak bicara itu ngantuk, sementara Anda ingin berbicara dengan dia. Maka kemudian keadaan ini, keadaan ngantuknya orang dan Anda ingin berbicara itu kemudian mendorong Anda untuk mengungkapkan dalam bentuk ijaz. Apa itu ijaz? Itu ungkapan yang pendek, isinya panjang. Ini sebaliknya dari itnab tadi. Pendek, isinya panjang. Misalnya ya, Anda mau melaporkan bahwa uang yang dititipkan, uang yang tadi dititipkan itu sudah disampaikan kepada orang yang dititipin. Misalnya ya, uang dititipin oleh kepada orang yang ditunjuk. Misalnya A yang ngantuk tadi itu nitipkan uang kepada saya, lalu saya harus menyampaikan kepada Ahmad yang ada di daerah tertentu. Nah, ketika sudah selesai, saya mau melapor kepada yang menyuruh saya, tapi dia ngantuk posisinya. Maka saya terdorong untuk mengungkapkan dalam bentuk ijaz. Maka saya hanya laporan, uang yang Anda titipkan sudah saya sampaikan ke Ahmad. Selesai. Atau lebih pendek lagi, uang titipannya sudah sampai. Oke. Kalau kemudian saya ungkapkan secara panjang, misalnya ya, tadi saya dari perjalanan saya ceritakan, tadi saya ketika Anda titipi uang itu naik bis saya ongkosnya sekian, lalu kemudian nyampe di kota ternyata macet dan sebagainya. Belum nyampe pada inti, kemungkinan orang yang diajak bicara sudah tidur gitu ya. Maka berarti kalau seperti itu jelas, namanya nggak ada korelasi antara muktadha dengan hal. Sementara muktadha itu hampir pasti karena bentuk ungkapan yang dalam bentuk tertentu itu hampir pasti itu terdorong oleh keadaan. Orang yang waras, gitu gampangannya ya, itu pasti mengungkapkan dengan ungkapan yang sesuai dengan keadaannya. Misalnya yang ketiga, contoh yang ketiga, memberitahu ada orang tenggelam. Jadi keadaan tenggelam. Ada orang yang sudah mau tenggelam. Anda melihat orang mau tenggelam. Ya Allah, sudah mau tenggelam. Anda sendiri nggak bisa berenang. Lalu Anda terdorong untuk memberitahu adanya orang tenggelam tadi itu. Ya, jadi adanya orang tenggelam tadi itu namanya hal, ya. Lalu kemudian dorongan yang kemudian mendorong Anda untuk mengungkapkan dalam bentuk ijaz sama dengan yang tadi ya. Ungkapannya pendek, isinya panjang, itu adalah muktadha. Apa misalnya? Misalnya kemudian Anda berteriak, tolong, 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 orang tenggelam, selesai. Tidak perlu kemudian misalnya muktadhanya nggak sesuai dengan halnya, misalnya ya. Lalu kemudian keadaannya seperti itu kok diungkapkan dengan itnab. Anda masih rinci dulu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ini di depan saya sekitar jarak 10 meter, ada orang mau tenggelam. Ya ini sudah mulai tenggelam, kepalanya sudah mulai tenggelam, warna rambutnya misalnya pirang, sebagainya. Maka
Sebelum orang datang, dia sudah tenggelam. Nah, ini namanya harus ya. Jadi hal ini adalah dorong apa keadaan yang mendorong, yang ini ya, mendorong. Kemudian muktado, ya, ini adalah bentuk ungkapan sebagai apa namanya reaksi dari dorongan itu. Makanya begitu. Contoh lagi, ini saya perbanyak contoh biar Anda paham ya. Menghadapi orang yang tidak percaya. Ada temannya karena Anda sering berbohong, akhirnya nggak percaya. Atau memang dasar temannya nggak pernah percayaan. Secara refleks, kalau ada keadaan begitu, menghadapi orang yang tidak percaya itu, maka kita terdorong untuk mengungkapkan dalam bentuk takkid. Kita akan perkuat kata-kata kita itu. Jadi takkid itu kan menyertakan kata yang menguatkan. Misalnya kemudian dengan bersumpah dan lain sebagainya. Misalnya ya, Anda datang, Anda kabarin, di tetangga saya itu ada yang positif. Ya, misalnya kena corona ya, misalnya. Lalu kemudian dia ngomong, enggak lah, mungkin saya dari sana. Benar, sungguh. Nah, kata-kata sungguh itu, ya ungkapan dengan kata sungguh, saya menyampaikan hal yang sebenarnya, itu namanya sudah mulai ada takkid. Apalagi bersumpah, billahi. Itu namanya takkid. Kita pertegas lagi ya, bahwa yang di sebelah sini, ya dia memberi semangat tadi, berbicara dengan orang ngantuk, ada orang tenggelam, kemudian orang yang tidak berbicara, tidak percaya, itu namanya hal. Keadaan ini semuanya akan mendorong munculnya bentuk tertentu dari ungkapan. Maka ungkapan dalam bentuk tertentu itu yang disebut dengan muqtadha. Begitu. Kita akan contohkan lagi. Mudah-mudahan tidak bosan dengan contoh-contoh ini. Memuji seseorang ya. Jadi ini memuji, ini adalah hal keadaan. Anda ingin memuji seorang. Situasi batin di mana Anda ingin memuji seorang. Maka ungkapan yang pas itu dalam bentuk itnab. Ya, ungkapan yang pas pasti dalam bentuk itnab. Maka Anda katakan misalnya al-ibilu qawiyun wa anta aqwa minad dunya wa ma fiha. Anda ingin mengatakan memuji kekuatan dia karena dia tadi telah menolong Anda. Maka Anda katakan bahwa unta itu kuat. Al-ibilu qawiyun, unta itu kuat. Wa anta, sedang engkau aqwa minad dunya wa ma fiha. Tapi engkau lebih kuat daripada dunia dan seisinya, termasuk unta. Kalau begitu, berarti dia lebih kuat dari unta, bahkan lebih kuat dari dunia dan seisinya. Kata-kata ini sebenarnya hanya akan mengatakan anta qawiyun atau anta aqwan nas, bahwa kamu adalah paling kuatnya manusia. Itu yang ingin diungkapkan sebenarnya. Tapi kemudian diperpanjang ungkapannya itu karena ingin memuji seorang. Gitu ya. Yang kedua, misalnya menghadapi orang yang cerdas. Ini di dalam kitabnya, dalam kitab-kitab balaghah sering dicontohkan menghadapi orang yang cerdas, yang zakiyun, yang punya zakat yang cukup, itu ungkapannya yang cocok adalah bentuknya ijaz. Jadi orang cerdas itu nggak perlu diceramai terlalu panjang, malah bosan dia. Maka cukup dikatakan dengan kata-kata ijaz. Contohnya apa? Muhammad Nur, misalnya ya, ini bukan namanya orang. Muhammadun Nur, ini dua kata. Adapun Muhammad, misalnya Nabi Muhammad SAW, Nurun adalah cahaya. Muhammad itu adalah cahaya. Ya, ini ijaz. Singkat kata-katanya, tapi sebenarnya panjang artinya. Jadi kalau mau diurai bahwa Nabi Muhammad adalah yang gitu ya, tercipta dari cahaya dan lain sebagainya. Atau bisa jadi Nabi Muhammad adalah cahaya yang menerangi kegelapan di dunia ini, di mana kegelapan itu berbentuk kebodohan, kezaliman dan sebagainya. Maka ini panjangnya. Tapi untuk orang yang cerdas, tinggal kita katakan Muhammad Nur. Muhammadun Nur. Muhammad adalah cahaya. Maka orang itu sudah paham. Ingat ya. Lalu kemudian contoh berikutnya. Contohnya banyak. Misalnya Anda ingin memberitahu ada maling. Jadi ketika Anda bangun malam-malam, ternyata di tangga kita sebelah itu ada kedatangan maling misalnya. Maka ungkapannya tadi sudah dikatakan bentuknya harus ijaz, pendek.
Lalu Anda bilang, sarik, maling, maling, gitu aja. Sarik, sarik, sarikun, sarikun. Ya ini sebenarnya adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Hai misalnya hadza sarikun, atau kalau jauh dzalika sarikun. Kalau agak jauh ya. Atau ini bisa jadi sebagai mubtada, hunaka sarikun. Pokoknya ini pendek sekali, bahkan membuang ya, banyak yang dibuang kata-kata itu. Ini bukan satu kata kalau begitu. Kelihatannya satu kata, tapi sebenarnya ini adalah kalimat yang sangat pendek dalam bentuk ijaz. Kenapa? Karena ini ingin memberitahu tentang maling. Bayangkan kalau kemudian diperpanjang. Diperpanjang misalnya ra'aitu sarikon, misalnya qariban min baitik. Saya melihat pencuri yang dekat dari rumahmu. Maka mungkin ketika Anda bilang ra'aitu, malingnya sudah hilang. Tapi kalau Anda bilang sarik, dia nggak sempat untuk hilang, sudah ketangkap duluan. Contoh yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Misalnya keadaannya menghadapi orang yang tidak percaya yang tadi itu. Ungkapannya sudah saya ungkapkan dalam bentuk takkid. Lalu kemudian kalimat yang dipilih adalah misalnya wallahi inni laqad qultu laka qawlan sharihan. Orang nggak percaya. Akhirnya dia bersumpah, wallahi demi Allah, inni sesungguhnya aku laqad qultu laka, demi sungguh telah mengatakan aku lakah padamu qaulan, dengan perkataan, masih ditaukid lagi ya, shorihan yang jelas. Nah ini ungkapannya sudah dengan takkid. Kenapa dia bersumpah-sumpah dan sebagainya? Karena yang dihadapi orang yang tidak percaya. Kalau begitu kita perhatikan setelah selesai ini, yang kelompok ini memuji seorang, menghadapi orang cerdas, memberitahu ada maling, menghadapi orang yang tidak percaya, namanya hal. Keadaan atau situasi yang mendorong seseorang untuk mengungkapkan kalimat dalam bentuk tertentu. Nah, ini hal namanya. Bentuk kalimat yang diungkapkan namanya muqtadha. Lalu, sekarang ya, apa kalam baligh itu? Kalam baligh atau balaghatul kalam itu adalah kalimat ini. Pernyataan ini ya. Pernyataannya ini kalimat yang fasih tadi itu yang sesuai dengan muqtadha dan hal. Jadi sesuai ketiga-tiganya. Kalau enggak sesuai berarti ya ini tidak baligh. Contoh saya tadi sudah menyatakan antara muqtadha dengan halnya enggak sama. Memberitahu maling kok pakai bentuk itnab. Lalu keluarlah kemudian kata-kata itnab di sini. Ya, maka berarti kalamnya tidak baligh atau balaghahnya tidak masuk balaghatul kalam. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami pengantar yang kedua ini. Selanjutnya akan saya teruskan pada ini, balaghatul mutakallim. Balaghatul mutakallim itu adalah malakah. Saya memaknai kecakapan. Bukan bakat, karena bakat menurut saya sih ya itu lebih dekat pada sesuatu yang sudah given ya, sudah diberi oleh Allah, dianugerahkan sejak ia lahir. Tapi kalau kecakapan ini bisa dua modelnya, bisa memang sudah dianugerahkan secara langsung, tapi bisa juga diusahakan. Jadi balaghatul mutakallim adalah kecakapan yang dimiliki seseorang sehingga orang itu mampu mengungkapkan maksud hatinya yang ada di hati itu dengan kalimat yang baligh, dengan kalimat yang sesuai gitu ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun dia sedang misalnya marah-marah ya, nggak suka dengan orang, tapi ketika mau memberitahu tentang maling, ya maka dia tidak terikut emosi hatinya, tapi dia bisa menyesuaikan antara keadaan memberitahu maling dengan bentuk kalimat yang dipilih. Jangan karena marah-marah lalu kemudian dia nggak sempat bilang malingnya itu ya, tapi diungkapkan dengan itnab, itu tetap tidak fasih. Jadi ini dalam situasi dan kondisi apapun menjadi catatan penting ya, apakah seorang itu termasuk mutakallim yang baligh, yang berbalaghah atau tidak. Saya kira ini penjelasan tentang balaghah.
Mudah-mudahan bisa kita kita akhiri ya sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.